Halo, apa kabar kalian semua? Backgroundnya hitam mulu. Bosen gak sih? Editor, ganti. Oke, siap Dan. Wait, cit. Bukan ikut ganti. Aduh, bukan ini yang pemandangan itu loh. Nah, ini baru bagus pegunungan. Apa yang kalian akan lakukan jika banyak duit? Liburan? Beli mobil sport? Beli rumah mewah? Umroh? Atau berbagi dengan orang yang membutuhkan? Itu semua bagus sih. Woi, si kakek, banyak duit main bungkus-bungkus aja. Untuk mendapatkan duit tentu harus bekerja yang halal ya. Contohnya buat film. Nah, untuk menghasilkan sebuah film tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena perlu membayar pemain, penggunaan properti, wardrobe, kru produksi, hingga tenaga ahli di bidangnya. Hal-hal yang berkaitan dengan nominal tersebut akan disusun dalam anggaran produksi film. Tak jarang, film yang memiliki biaya produksi yang fantastis ini justru menjadi film dengan pendapatan tertinggi. Hal ini dikarenakan kualitas film yang dihasilkan sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Berikut 7 daftar filmnya versi calon orang sukses. Dirilis tahun 2023, film Ant-Man Quantumania merupakan saga Ant-Man sekaligus film pembuka fase kelima dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini diperankan oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Major, Catherine Newton. Rupanya film ini membutuhkan budget sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat untuk biaya produksinya. Di minggu pertama perilisannya, film ini berhasil mencapai total pendapatan sekitar 6 juta dolar Amerika. Untuk pendapatan kotornya, film Ant-Man Quantumania diperkirakan 463 juta dolar Amerika. Atau kalau dirupiahkan sebesar ini. 7.582.782.500.000. Banyak banget kan, Kek? Kalau kakek punya uang sebanyak itu mau bikin apa, Kek? Palingan kakek ngajak cucu kakek ini buat liburan, cu. Kakek emang bakatnya memang di situ ya, Kek. Oke, lanjut di film selanjutnya. Justice League menjadi salah satu film termahal di dunia karena menelan biaya produksi dan pemasaran sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat. Dengan anggaran yang begitu besar, film ini diperankan oleh Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller. Film ini berhasil mendulang kesuksesan dengan penghasilan sebanyak 657,9 juta dolar Amerika. Atau kalau dirupiahkan segini nominalnya. 10.789.560.000.000. 10 T nggak tuh, Kek? Nah, sekarang kakek yang balik nanya ke kamu, cu. Kalau kamu punya uang segitu, mau kamu bikin apa, cu? Kalau saya pasti saya cari editor yang handal dari luar negeri buat gantiin editor yang sekarang sih, Kek. Bos Kon. Bercanda, bro. Saya akan pulang ke Indonesia dan menikah di sana. Oke, baiklah, kita lanjut di film selanjutnya.
Film Pirates of Caribbean at World's End merupakan salah satu film paling laris di pasaran dengan pendapatan sekitar 961 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan segini nominalnya. 15.755.114.500.000. Waduh, 15 triliun kek, duit segitu banyak kayak bagaimana loh? Aku lo nggak pernah ngeliat kayak begitu duit. Kakek kenapa nggak ikutan film kayak beginian kek? Lumayan. Anjir, Kaget gua kek. ini kakek udah ikutan cuk, tapi tidak dibayar. Keren kan gaya kakek cuk? Aduh, editor ini memang. Tentu Anda mengira dana yang dikeluarkan oleh tim produksi tak jauh dari angka tersebut. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit senilai 300 juta dolar Amerika Serikat. Pemeran dari Pirates of the Caribbean seri At World's End adalah tentu saja si Jack Sparrow kita, Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Chow Yun Fat. Cuk, ada dewa judi juga ya? Iya kek. Oke, lanjut di film selanjutnya. Masih di Pirates of Caribbean juga. Sukses dan laris di pasaran film global, Pirates of the Caribbean membuat seri berikutnya, yaitu Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Film termahal selanjutnya adalah film Pirates of the Caribbean tahun 2011 on Stranger Tides dengan biaya produksi sebesar 376,5 juta dolar Amerika. Jika ditotal dengan biaya pemasaran, film ini menembus angka sekitar 400 juta dolar. Film yang disutradari oleh Rob Marshall ini sukses dengan menghasilkan 1 miliar dolar Amerika. Wow! Film yang memiliki anggaran produksi fantastis adalah Star Wars The Last Jedi. Menurut Forbes, uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan film ini mendekati 250 juta dolar Amerika. Sebelum film ini dikeluarkan, sebuah studi dari Flimla pada tahun 2016 mengasumsikan anggaran sebenarnya adalah 317 juta dolar Amerika. Dengan sebelumnya, 54 juta dolar Amerika adalah insentif dari pajak Inggris. Pengeluaran yang dihasilkan oleh Star Wars The Last Jedi sebanding dengan pendapatannya. Penghasilan kotor dari film ini lebih banyak dari The Rise of Skywalker yang meraup 1,3 miliar dolar. Wow, amazing. Para penggemar Avengers pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan Marvel Studio dan Walt Disney ini. Adapun total biaya produksi film Avengers Infinity War berkisar 316 juta dolar Amerika. Di balik pengeluaran yang fantastis tersebut, film ini berhasil menggait hati penonton dan meraup hasil sebesar 2 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan segini cu. 33 triliun. Kakek kalau punya uang 33 triliun cu, kakek mau beli Lamborghini, terus kasihkan satu-satu ke cucu-cucu kakek. Terus kasih giveaway permen kaki cu ke subscribernya kakek, 3 deh. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya. Marvel kembali membuat seri film Avengers di tahun 2019. Tercatat film sequel Infinity War ini laku keras di seluruh dunia dengan jumlah pendapatan 2,8 miliar dolar Amerika. 457 triliun 744 miliar. Anggaran yang digunakan dinaikkan sedikit dari sebelumnya dengan total 356 juta dolar Amerika. Seri film Avengers ini diberi judul Avengers Endgame, di mana Tony Stark, sang Iron Man, meninggal dunia di sini.
Kasian cu, meninggal si Iron Man Tony Stark. Pak produser, saya bisa gantiin kok. Ya, berharap aja, kek. Kalau kalian punya uang triliunan, mau bikin apa kira-kira? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Calon Orang Sukses. Dadah, terima kasih.